Kalau orang punya keinginan sah-sah saja. Kalau misalnya punya bayangan sendiri silahkan. Namanya politik itu kan juga imajinasi perlu luas. Tidak bisa terkungkung juga dalam kotak. Tapi satu hal yang bisa kami konfirmasi, saat ini Demokrat tetap setia, tetap mesra, tetap lengket dan lebih dekat dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Bagi kami menyusun atau membangun koalisi, ini bukan sekedar ayo kita koalisi, deklarasi, habis itu baru bingung. Visi misinya apa, program kerjanya apa, siapa calon pemimpinnya, bagaimana kriteria capresnya, lalu bagaimana memenangkan pertarungan ini, lalu malah sibuk ujung-ujungnya buat isu sana sini. Nah ini yang kami lihat dan kemudian menjadi tawaran-tawaran, jadi cawapres di mana atau di mana. Nah ini kan kemudian menjadi suatu hal yang dalam dinamika politik hal yang penting nih. Yang jadi masalah kan satu bang, yang jadi masalah di politik. Kalau nama kita nggak pernah diperbincangkan gitu, nama kita tidak pernah digosipkan. Saya mulai dengan yang menurut saya menarik. Itu diungkapkan oleh seorang aktivis PDIP. Ya, aktivis PDIP. Walaupun bukan inner circle ya, tetapi orang yang sudah outsider. Kalau outsider kan biasanya ngomongnya sembarangan ya kan. Dia bicara tentang skenario dua pasangan calon. Pasangan calon dari KIB kok bisa dukung oleh oligarki, ya kan? Sementara kita ini ketua-ketua umum partai yang capek-capek membangun partai kok nggak bisa menjadi presiden. Maka dalam skenario itu calonnya adalah Prabowo Subianto berhadapan dengan Erlangga Hartarto. Nah, kira-kira begitu ya. Kita dramatisir ya kan? Nah, dalam skenario itu yang terlibat Partai Demokrat dan tentu saja PDIP. Caranya adalah Prabowo sedang menunggu konfirmasi dari Puan Maharani ya untuk menjadi his vice president, ya kan? Erlangga Hartarto menunggu AHY mau jadi wakil presidennya. Maka kalau misalnya Erlangga AHY berhadapan dengan Prabowo Puan, Ganjar hilang karena tidak ada lagi yang mengendorse dia, either PDIP atau KIB. Anies hilang juga karena tidak cukup kursi, Demokrat lari. Silakan mempertanggungjawabkan isu ini bro. Langsung berat pertanyaan ini di awal ya. Nanti ringan-ringannya pas tengah aja. ini bang, bukan isu berat. Bukan isu berat. Bukan isu berat. Ini biasa saja sebenarnya. Karena silakan. Namanya kalau kita lihat, kalau orang punya keinginan sah-sah saja, gitu. Atau misalnya punya bayangan sendiri silahkan. Namanya politik itu kan juga imajinasi perlu luas, ya kan? Tidak bisa terkungkung juga dalam kotak. Tapi satu hal yang bisa kami konfirmasi, saat ini Demokrat tetap setia, tetap mesra, tetap lengket dan lebih dekat dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Jadi kami punya komitmen kuat bertiga ini untuk mengusung yang namanya koalisi perubahan. Memang sampai dengan saat ini kita belum masuk ke deklarasi karena masih banyak hal yang kita diskusikan, yang kita ingin coba sepakati gitu. Karena bagaimanapun bagi kami menyusun atau membangun koalisi ini bukan sekedar ayo kita koalisi, deklarasi, habis itu baru bingung. Visi misinya apa, program kerjanya apa, siapa calon pemimpinnya, bagaimana kriteria capres-cawapresnya, lalu bagaimana memenangkan pertarungan ini, lalu malah sibuk ujung-ujungnya buat isu sana sini. Enggak, kalau kami fokus bagaimana kita bicara mengenai platform pemerintahan ke depan. Seperti apa perubahan dan perbaikan yang akan kami bawa dan tawarkan kepada rakyat Indonesia. Lalu bagaimana sosok pemimpin, capres dan cawapres yang bisa mengawal ini gitu. Lalu seperti apa desain pemerintahannya, lalu seperti apa strategi pemenangannya. Nah inilah hal-hal yang sedang didiskusikan bersama di dalam. Jadi kalau tadi ada skenario tadi nggak apa-apa bang, itu namanya politik.
Ada bumbu ya kan, ada bumbu, ada imajinasi, silakan saja. Namanya orang kan seneng gitu ya. Dan kami makasih juga itu bahwa Demokrat dan Mas AHY itu diperhitungkan di situ. Kok kami hanya melihatnya begitu. Bagaimanapun ini menunjukkan bagaimana Mas AHY selama 2,5 tahun ini berhasil membangun Partai Demokrat. Dan kita kan tahu ya, terakhir survei Kompas bisa 14%. Ini bukan fenomena, tapi emang kerja keras dari awal yang terus naik secara konsisten. Kalau fenomena kan up and down ya. Nah inilah sebagai bentuk awal bagaimana kepemimpinan AHY selaku ketua umum berhasil nih diterima oleh publik. Nah ini yang kami lihat, dan kemudian menjadi tawaran-tawaran jadi cawapres di mana atau di mana. Nah ini kan kemudian menjadi suatu hal yang dalam dinamika politik hal yang penting nih. Yang jadi masalah kan satu, Bang. Yang jadi masalah di politik, kalau nama kita nggak pernah diperbincangkan gitu, nama kita tidak pernah digosipkan, ini ngeri. Jadi itu totally incorrect ya. Totally incorrect. Nah itu yang paling penting loh. Jadi totally incorrect. Walaupun kita cek dengan hasil pollingnya Sobat RH sekalian, boleh dong. Masa kita nggak boleh polling kan? Boleh. Karena polling Sobat RH sekalian itu nggak diikuti 1.200. Memang survei orang kan mengklaim bahwa ini nasional dengan margin of error 2,8 ya, tingkat kepercayaan 95%. Tapi ini kita polling aja lah ya. Saya mengadakan polling ya, Bung Herzaki. Apakah Anda yakin koalisi Nasdem, PKS, Demokrat solid dukung Anies Baswedan? Karena Anda tadi tidak mention Anies loh. Anda tadi mention presiden dan wakil presiden, enggak nama loh. Iya. Itu biasanya kan belum masuk, biar masuk pembahasan. Biar ditanya dong. Karena kan biasanya sangat mungkin bahwa triangle itu tidak mencalonkan Anies. Ada possibility seperti itu. Kalau sampai dengan saat ini, yang kita tahu malah satu-satunya capres yang sudah resmi diusung, itu adalah Mas Anies Baswedan yang diusung oleh teman-teman Nasdem. Iya, Nasdem kan baru. Tapi ketika kita bicara, ini kan ada 3. Ketika koalisi perubahan itu nggak akan berubah lagi, pasti Anies. Ya, saat ini Nasdem yang sudah punya capres. Demokrat dan PKS malah belum memutuskan secara resmi. Artinya memang koalisi perubahan pun belum tentu Anies juga kan? Ya, kalau kita lihat sampai dengan saat ini, anginnya sih ke Mas Anies lah. Karena baru angin. Karena kita bicara mengenai kalau perubahan, paling penting ya kriteria menurut kami misalnya Demokrat yang juga disepakati oleh teman-teman lain, sosok yang merepresentasikan perubahan. Nggak banyak stok itu, ada Mas Anies. Kalau dari kami ada Mas AHY ketua umum. Jadi stok ini memang terbatas gitu. Sehingga pada saat bicara mengenai capres-cawapres, ya itulah yang kemudian mengemuka. Nah, contohnya misalnya kalau kita bicara mengenai Mas Anies. Kemarin waktu di Bali Mas Anies ketemu nih dengan teman-teman pengurus Demokrat, Nasdem dan PKS. Petinggi di Bali ya. Petinggi di Bali. Lalu kemudian geser ke Jateng, Jawa Tengah kemarin di Senen. Ketemu juga. Nah, hari ini juga geser ke provinsi lain. Nah, ini kan bagian dari upaya bagaimana mensosialisasikan. Kalau hari ini kan ketemunya sama P3. Oh enggak, ada juga. Senior P3. Ada juga. Ada juga teman-teman ini rencana di Jogja, tapi karena saya belum dapat foto, belum dapat informasi lebih lanjut, ya belum bisa. Makanya kalau kasih foto kasih dong Refli Harun gitu ya. Oh iya. Soalnya ini tim-timnya Anies tuh suka ngasih video dia. Keren juga. Ganjar ngasih video, Prabowo ngasih video nggak ada masalah ya, kita tampilkan kan, fair kita ya. Walaupun punya preferensi tapi bukan berarti kita tidak mau menyiarkan yang lain. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini.
dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.